Nah, kita sekarang lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Dibuka halaman 145 ya. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Sebelum adik-adik membaca teks ini, adik-adik bisa mengamati gambarnya lebih dahulu. Ya. Gambarnya seperti itu. Ada pot bunga beserta bunganya. Oke. Kalau sudah diamati, kita lanjut di ayo membaca ya. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Kita buka di lembaran berikutnya. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Jadi, sebelum kita mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, atau kita kerjakan baru bersama-sama. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan lupa selalu mengikuti Ari Channel. Bagi yang sudah mengikuti, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Oke, kita lanjutkan mengerjakan pertanyaan nomor 1. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Nah, jadi kalau saya tulis di sini, ini nanti tidak muat ya. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan kertas kosong atau lembar kosong ya untuk menulis jawabannya di sini. Kalau adik-adik tulis di sini itu juga tidak cukup. Jadi adik-adik semuanya mengerjakannya di buku kerja tugas siswa ya, lembar kosong. Oke, yang pertama ya, untuk merawat tanaman di sekolah, yang pertama dilarang mencabut tanaman di sekolah. Yang kedua, dilarang menginjak tanaman di taman. Yang terakhir, dilarang memecahkan pot tanaman dengan sengaja. Oke, adik-adik udah paham ya? Jadi, kalau di sekolah harus dijaga, ada taman, ada tanaman, terus ada bunga, terus ada pot, itu harus dijaga dengan baik. Kenapa harus dijaga dengan baik? Karena
biar sekolahan kita terlihat indah ya. Oke. Nomor 2. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Jadi, jika aturan itu tidak dipatuhi oleh adik-adik semuanya, maka yang akan terjadi jika aturan di atas tidak dipatuhi, maka tanaman akan mati. Selain itu, kalau kita tidak berhati-hati saat bermain, akan terjadi kecelakaan seperti pot bunga bisa pecah. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi adik-adik harus mematuhi peraturan sekolah. Tidak boleh melanggar. Ya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Kita lihat soal ketiga. Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Bagaimana? Yuk, siapa yang bisa menanggapi keinginan Benny bermain bola di sekitar kelas? Oke, kita sempurnakan. Saya akan menegur Benny dan menyuruhnya untuk bermain bola jauh dari pot bunga. Karena kalau kita tidak hati-hati, bola tersebut akan mengenai pot bunga dan bisa membuatnya pecah. Itu ya. Oke. Paham? Oke. Kalau paham, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Ayo menulis ya, ayo menulis. Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, jadi ya, adik-adik semuanya menyalin ini ya, percakapan ini disalin menggunakan huruf tegak bersambung. Kalau lupa huruf Latin, menulis Latin, memindah ini atau menulis ini, percakapan ini ditulis lagi menggunakan huruf tegak bersambung. Oke, paham? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke halaman 148. Ayo bermain peran. Bacalah teks percakapan Lani dan Udin tersebut, peragakan bersama temanmu. Pilihlah peran sesuai percakapan tersebut. Nah, tadi adik-adik kan sudah membaca percakapan itu ya. Itu loh, yang percakapan adik-adik salin ke tulisan Latin atau huruf tegak bersambung tadi. Oke, paham? Oke. Nah, sekarang ayo bercerita. Ya. Ayo bercerita. Amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu? Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ya, menulisnya di sini. Oke. Nah, kita ceritaku. Di sini tidak saya tulis dengan huruf tegak bersambung ya. Saya tulis biasa.
Nanti adik-adik bisa menggantinya sendiri ya. Oke? Oke, kita lanjut. Ceritaku. Saat piket, S-nya ini besar ya. Saat piket kelas di pagi hari, ini koma ya. Saya biasanya menyiram tanaman. Titik. S-nya besar. Selain itu, saya juga sering menyiram tanaman saat tanaman tersebut mulai layu. Titik. S-nya besar. Saya juga mengingatkan teman-teman saya untuk menjauhi pot bunga ketika sedang bermain. Titik. Dah. Nah, ceritanya simple kayak itu ya. Itu tak buat cerita yang sangat simple saja. Oke. Next, lanjut. Halaman 150. Ayo mengamati. Silakan adik-adik mengamati ini ya. Diamati sendiri. Oke. Silakan diamati. Ya. Oke, nah jadi ini teksnya bisa adik-adik baca sendiri ya. Silakan adik-adik membaca teksnya sendiri. Oke. Setelah adik-adik membaca teksnya dan mengamati gambar itu, coba dilihat di halaman 151. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dengan dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Ceritakan pengalamanmu ketika mendapat bantuan dari temanmu. Nah, di sini saya ceritakan singkat, jelas, padat ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Yang penting adik-adik semuanya paham ya. Oke, ceritanya begini. Pada saat siang aku dan temanku jalan menaiki sepeda. Tiba-tiba aku terjatuh, lalu temanku membantuku dan aku berterima kasih padanya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk mengerjakan tugas ini. Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat badan. Perhatikan isi buku yang akan kalian buat. Halaman 1 itu berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompok. Terus kita lihat selanjutnya. Halaman 2 itu berisi deskripsi buku. Contoh buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Beni, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa 19 Desember 2017. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. Halaman 3 berisi gambar macam-macam alat pengukur berat. Gambar bisa digunting dari majalah atau koran atau digambar sendiri. Halaman 4, lihat ya. Halaman 4 berisi tentang penjelasan ons dan kilogram serta 5 pernyataan tentang topik itu.
Nah, ini agak detail ya. Kita sudah mempelajari masalah on dan kilogram. Kalau 1 kilogram itu sama dengan berapa? Betul, 10 ons. Jadi, titik-titik 10 on itu sama dengan 1 kilo, berarti berapa? 10 ons. Betul sekali. Kita lihat halaman 153. Oke. 153. Nih ya. 2 kilogram sama dengan berapa ons? Semuanya ayo menjawab. Betul. 20 ons. 40 ons sama dengan berapa? Titik-titik kilo. 4 kilo. Betul sekali. Ada lagi. Kalau seumpama 50 ons sama dengan titik-titik kilogram, berapa? 5 kilogram. Betul. Kalau 3 kilogram sama dengan berapa ons? 30 ons. Betul sekali. Terus yang terakhir, kalau 5 kilogram sama dengan berapa ons? Ayo, kok masih bingung? 1 on tadi sama dengan berapa? 1 kilo. Kalau 1 kilo 10 on berarti 5 kilo dikali 10 berarti 50 ons. Mudah kan? Simple? Oke, mudah sekali. Jadi nggak usah bingung-bingung. Ya. Oke. Halaman 5 berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons. Contohnya gini, soal yang pertama. Ibu membeli ikan 1 kilogram. Ibu pun membeli ayam 5 ons. Ibu menambahkan belanjaannya dengan membeli 15 ons buah mangga. Berapa ons berat total belanjaan ibu? Gini ya. Yang pertama tadi yang pertama kan 50 ons ya. Yang pertama 1 kilo. 1 kilo itu dijadikan ons semua. Jadi dijadikan ke ons semua ya. Jadi adik-adik nanti bisa menjawabnya ya. Oke, paham? Paham apa belum? Oke. Kalau paham, jadi jawabannya jawaban yang pertama tadi, ibu membeli ikan 1 kilogram sama dengan itu 10 ons. Terus ibu membeli ayam 5 ons, itu tetap. Terus ibu membeli 15 ons buah mangga. Dah ya. Terus kan ditanyakan berapa ons total belanjaan ibu. Jadi 10 ons ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 30 ons. 10 ons dapatnya dari mana? Dari 1 kilo tadi. 1 kilo ikan. 1 kilo dijadikan ons. Itu sama dengan 10. Jadi 10 ditambah 5 ditambah 15 sama dengan 30 ons. Dah? Paham semuanya? Paham?
Ada yang ditanyakan apa enggak? Hah? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran subtema 3 sudah kita kerjakan semuanya ya. Jadi kalau adik-adik ada yang mau tanya tentang pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, ada yang ditanyakan, silakan lewat komentar pertanyaannya ya. Nah, jadi saya akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya masih bersama Arik Channel.